indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, adik-adik, setelah adik-adik nyanyi, mari sekarang kita berdoa pembukaan. Nah, setelah itu kita mengikuti sekolah minggu online. Ayo duduk yang manis, siapkan hati dan pikiran kita. Ayo tangan dilipat, mata ditutup. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau cinta semua anak, Engkau mengasihi semua orang. Ajarilah kami mengasihi teman-teman, sahabat, dan para tetangga kami seperti Engkau mengasihi kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita dengarkan acara selanjutnya. Duduk manis ya sayang, dadah. Penolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hopimpah.
Om Plimpah, Om Plimpah, Om Plimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh, mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama ya lihat videonya mengenai teman yang tolong-menolong ketika teman tersebut jatuh. Mereka menolong, mereka mengobati sampai teman itu tidak merasa kesakitan. Nah, di akhir video temannya bilang apa adik-adik? Iya, itulah gunanya teman, yaitu untuk saling tolong-menolong. Nah, tolong-menolongnya itu tidak di saat teman itu, maksudnya kita berteman tidak di saat teman tersebut dalam keadaan senang saja, tapi ketika teman itu kesusahan, kita juga harus menolong mereka. Nah, itulah yang disebut namanya mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Tidak ketika teman itu sedang baik saja, tapi ketika teman itu juga sedang susah. Nah, adik-adik, Kakak Gilang punya satu cerita nih. Belum lama Kakak Gilang sama Kakak Yuda mengalami sakit adik-adik dan harus dirawat di sebuah rumah sakit. Nah, dalam kondisi sakit tersebut Kakak Gilang dan Kakak Yuda begitu mengalami kasih dari teman-teman kami berdua kepada kami. Teman-teman kami, teman-teman Kakak Gilang dan Kakak Yuda ketika kami mengalami sakit, mereka boleh mencurahkan perhatiannya dalam bentuk
Contohnya mengirimkan kami makanan, dan tidak sedikit pun selama kita sakit kita merasa kekurangan adik-adik. Ada juga yang mengirimkan doa, kita berdoa bersama, mengirimkan perhatian, setiap hari ditanyain gimana kabarnya, udah sembuh atau belum. Nah, di situ Kakak Gilang dan Kakak Yuda merasa bahwa kami dikasihi, merasa kami tidak sendirian mengalami sakit ini karena begitu banyak teman-teman yang mengasihi kami. Nah, adik-adik, dari cerita Kakak Gilang tadi itu, Kakak Gilang ingin mengajarkan bahwa kepedulian terhadap sesama itu penting sekali adik-adik, apalagi ketika teman kita sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami sakit. Perhatian kita kepada mereka itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena itu bisa membantu mereka lebih cepat sembuhnya. Jadi bisa membuat yang sakit itu, teman kita yang sakit jadi semangat untuk sembuh. Kayak Kakak Gilang dan Kakak Yuda semangat waktu itu untuk sembuh, dan sekarang udah bisa sehat lagi, bisa kerja lagi, bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama belajar semakin mengasihi sesama kita. Sesama kita tuh siapa aja? Keluarga kita, ayah ibu kita, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman kita, tanpa membeda-bedakan. Dan kita ada buat mereka bukan hanya ketika kita senang-senang saja, tapi ketika mereka pun juga sedang kesusahan. Adik-adik, kita sama-sama belajar untuk semakin mengasihi ya. Nah, semangat ya adik-adik. Dadah! Selamat pagi adik-adik. Sesuai dengan tema Bia hari ini, yaitu tentang mengasihi sesama lebih sungguh, kakak hari ini akan berbagi cerita kitab suci yang diambil dari kitab Yakobus bab 2 ayat 1 sampai dengan 8. Kakak akan bacakan dulu untuk kisah Alkitabnya. Adik-adik duduk manis dan dengarkan ya. Judulnya, Jangan Memandang Muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan memberikan sedikit penjelasan tentang bacaan kitab suci tadi. Sesuai dengan bacaan kitab suci tadi, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berhayal. Misalnya adik-adik
mengadakan sebuah pesta. Anggaplah pesta ulang tahun. Lalu adik-adik mengundang semua teman sekelas adik-adik, baik yang teman dekat maupun yang bertemannya biasa aja. Baik yang orang kaya maupun yang orang sederhana atau yang tidak mampu. Nah, ketika ada satu teman adik-adik yang kaya raya, itu pakai bajunya yang keren, pakai tasnya yang oke banget, yang bermerek, pakai sepatunya yang mahal punya, limited edition. Nah, satu lagi teman yang datang pakai bajunya biasa aja, lusuh bahkan, pakai tasnya tas sekolah yang bisa dipakai, pakai sepatunya yang udah kusam, yang nggak bagus-bagus banget. Nah, apakah adik-adik akan memperlakukan teman adik-adik itu seperti yang dibacaan kitab suci? Misalkan kalau yang pakai bajunya bagus itu, adik-adik kasih bangkunya yang empuk, yang paling empuk, kasih makanannya yang paling enak dan paling mahal. Giliran yang pakai bajunya biasa aja, dikasih bangkunya ya biasa aja, dikasih makanannya juga ya biasa aja, dibedain sama teman adik-adik yang tadi. Jika adik-adik melakukan hal itu namanya adik-adik sudah melakukan pembedaan, berteman dengan memandang muka. Itu maksudnya. Jadi seperti yang sudah dikatakan juga di akhir bacaan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maksudnya adalah Tuhan mengajak adik-adik semua untuk mau berteman dengan siapa saja, baik yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang kurang pintar, yang cantik, yang jelek, nggak jelek deh, yang kurang cantik atau kurang ganteng, yang dari keluarga sederhana, atau yang kulitnya putih, hitam, kuning. Adik-adik diajak oleh Tuhan Yesus untuk sama-sama berteman, menjadi teman sejati yang tidak memandang status, tidak memandang kekayaan, tidak memandang kepintaran, tapi memandang hati. Gitu adik-adik maksudnya. Jadi adik-adik, ayo kita sama-sama belajar untuk berteman dengan siapa saja, tidak memandang statusnya, agamanya, sukunya, tapi dipandang dengan hatinya. Apakah dia orang yang baik hati? Adik-adik tidak memandang mereka dengan kecantikannya atau kepintarannya, tapi berusaha menjadi teman untuk siapa saja. Bisa adik-adik? Yuk kita sama-sama belajar.
Nah adik-adik, minggu ini kita belajar untuk mengasihi lebih sungguh. Kalian sudah siap? Yuk kita mau buat ini. Mudah kan caranya? Bahan yang diperlukan hanya satu kertas. Kertas ini ukurannya 8 x 20 cm ya. Lalu pita dan kertas warna-warni 3 warna. Cara membuatnya kalian juga pasti sudah tahu dong. Yuk kita buat yuk. Nah adik-adik, pertama kertas ini kita akan gambar seperti ini. Kita gambar mengasihi ini teman-teman ya. Lalu nanti kalian boleh berkreasi sesuai dengan yang kalian mau saja, tidak harus sama. Dan di pinggirnya ini adalah ayat hafalannya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Lalu pitanya seperti ini adik-adik. Ya. Jadi kertasnya ditaruh belakangnya, lalu diatur dulu, lalu nanti tinggal di selotip ya. Kalau sudah, baru kalian tulis. Bagaimana sih mengasihi itu? Bagaimana caranya? Cara-caranya adalah dengan mendoakan, berbagi, saling menjaga. Untuk mengasihi adalah memaafkan, saling menolong, menghormati orang lain, saling menghibur kalau teman susah, bertoleransi, tidak egois, dan masih banyak lagi adik-adik. Kalian bisa bikin macam-macam. Nanti bagian belakangnya tinggal kalian isolasi aja. Nah, jadi deh. Gampang kan buatnya? Oke adik-adik, selamat berkreasi ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman, sudah mendengarkan cerita, ya, sudah membuat kreativitas. Ayo sekarang kita duduk manis sebelum kita berpisah, sebelum kita mendapat berkat dari pastor. Kita tutup doa ini, kita tutup dengan doa penutup sebelum kita berpisah. Ayo duduk manis. Ayo, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, hari ini kami semua sudah belajar untuk mengasihi sesama dengan lebih sungguh. Ajarilah kami Bapa agar dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Sebentar kami akan menyelesaikan dia ini. Berkatilah kami anak-anak-Mu agar menjadi anak yang baik. Berikanlah kesehatan untuk kami dan keluarga. Jauhkanlah kami dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut menjubahnya.
selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.